Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Ilmiah pada pembelajaran fisika. Pada segmen kita kali ini kita akan membahas tentang medan magnet bagian yang pertama, yaitu medan magnet pada kawat penghantar. Nah, khusus medan magnet kita kali ini kita akan membahas tentang medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Oke, kita mulai untuk yang pertama, yaitu percobaan yang dilakukan Pak Oersted. Ya, pada percobaan Oersted ini beliau ingin membuktikan bahwa arus listrik itu bisa menimbulkan medan yang ada di sekitar arus tersebut. Nah, apa saja yang peralatan yang disiapkan oleh Oersted? Yang pertama adalah jarum kompas, kedua adalah kawat penghantar, kemudian yang ketiga adalah baterai, ya, atau di sini adalah tegangannya, beda potensial. Nah, kita lihat percobaannya bagaimana. Di sini yang pertama adalah kawat penghantar. Nah, kawat penghantar ini kemudian di atas kawat penghantar ini diletakkan jarum kompas, ya. Nah, ternyata pada jarum kompas ini tidak menunjukkan gejala apapun, walaupun jarum kompas ini didekatkan atau dijauhkan dari kawat penghantar. Ya. Kemudian yang kedua, di sini pada kawat penghantar dikasih arus, ya, dengan arah ke atas di sini. Nah, kemudian diletakkan jarum kompas di atasnya. Nah, hasil pengamatan Oersted ternyata jarum kompas mengalami pergerakan, yaitu memutar ke arah kiri. Ya, berarti di sini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dihasilkan oleh arus listrik ini sehingga jarum kompasnya bergerak. Nah, karena jarum kompas ini adalah berkaitan dengan medan magnet, ya berarti di sini ada medan yang dihasilkan di sekitar arus listrik ini atau di sekitar kawat penghantar berarus. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ketika Oersted mencoba memutar arah arus. Nah, di sini arah arusnya dibuat berlawanan, yaitu arahnya ke bawah, ya. Maka di sini arah jarum kompas yang dihasilkan juga mengalami perubahan, yaitu berputar ke arah kanan. Nah, kemudian ketika jarum kompas ini didekatkan, ya ternyata perputarannya semakin besar. Ketika dijauhkan, perputarannya semakin kecil. Nah, apa yang dapat disimpulkan oleh Oersted ketika beliau melakukan percobaan ini? Kesimpulan yang pertama adalah di sekitar arus listrik itu terdapat medan magnet, ya. Kemudian yang kedua, di situ besar medan yang dihasilkan oleh kawat penghantar bergantung pada besarnya arus dan jarak kawat. Jadi kalau arusnya diperbesar, maka perputaran jarum kompasnya semakin besar. Ketika arusnya diperkecil, maka perputarannya juga mengecil. Demikian juga dengan jarak pada kawat penghantar. Jadi ketika jaraknya didekatkan, itu perputaran jarum kompas semakin besar. Ketika dijauhkan, semakin kecil, ya. Kemudian yang ketiga adalah arah medan sangat dipengaruhi oleh arah arus. Nah, kita lihat di sini ketika arusnya ke atas, maka arah jarum kompas ini perputarannya adalah berlawanan dengan jarum jam. Ketika arusnya turun, itu searah dengan jarum jam. Nah, ini percobaan yang dilakukan oleh Oersted yang kemudian memiliki kontribusi yang sangat besar pada kehidupan kita, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan masuk pada materi inti, yaitu induksi magnet pada kawat penghantar. Jadi ketika kawat penghantar berarus, maka ada medan yang dihasilkan. Nah, medan yang dihasilkan ini dinamakan induksi magnetik. Nah, kawat penghantar yang bagaimana yang bisa menghasilkan induksi magnetik di sekitarnya? Ya, kawat penghantar berarus model apapun akan menghasilkan induksi magnetik yang ada di sekitarnya. Kita bahas yang pertama adalah induksi magnet pada kawat penghantar lurus. Ya, ada dua. Di sini adalah kawat penghantar lurus yang panjangnya tak terbatas. Dengan panjang terbatas, gitu ya. Jadi kawat penghantar lurus panjang terbatas. Yang
Pertama, di sini kalian perhatikan gambarnya, ini kawat penghantar dengan panjang L, kemudian berarus I. Nah, kemudian kita akan menentukan berapa induksi magnet di titik P, di sini titik P yang berjarak R dari kawat penghantar. Maka kita akan menarik garis dari ujung kawat yang bagian atas di sini. Kita tarik garis menuju titik P, kemudian kita juga menarik garis dari ujung kawat bagian bawah ke titik P. Nah, di sini ada sudut yang dihasilkan, yaitu sudut alfa sama sudut beta. Maka induksi magnet di titik P di sini besarnya adalah BP sama dengan mu 0 IN per 4 pi kali R dikali cos alfa plus cos beta. Nah, di sini BP itu adalah induksi magnet di titik P, kemudian mu 0 itu adalah permeabilitas hampa. Artinya permeabilitas ini tingkat kemagnetan dari suatu bahan. Nah, kalau di sini hampa, tidak ada apa-apanya, itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali meter. Ya. Kemudian E-nya di sini adalah jumlah kawat atau jumlah lilitannya, jumlah kawatnya. Kemudian R itu adalah jarak kawat penghantar ke titik P. Jadi R di sini adalah jarak kawat penghantar ke titik P. Kemudian I-nya di sini adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini cos alfa dan cos beta, ini adalah sudut apit antara kawat penghantar dengan garis pandu ya, dari ujung kawat ke titik P. Ya. Ini untuk kawat penghantar lurus panjang terbatas. Nah, bagaimana dengan kawat lurus yang sangat panjang? Nah, di sini untuk kawat penghantar lurus panjang tak terbatas atau panjang terbatas. Nah, dikatakan kawat panjang lurus dengan panjang yang tak terbatas itu jika panjang kawat dengan jarak titik yang kita cari itu memiliki perbandingan nilai yang terlalu besar. Jadi panjangnya misalkan 1 meter kawatnya, tapi jarak titik yang dicari kuat medannya atau induksi magnetiknya itu berjarak 1 mili. Nah, itu kan berarti perbandingannya sangat jauh. 1 meter berarti 1000 mili sama 1 mili, 1000 banding 1. Nah, itu terlalu besar. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ini misalkan kawat ya, kawat panjang lurus kemudian berarus I, kita disuruh cari di titik yang jaraknya sangat kecil sekali. Nah, ini titik P ini berjarak R ya. Kemudian kita tarik garis sama seperti yang slide yang sebelumnya, kita tarik garis dari ujung kawat bagian atas dengan ujung kawat bagian bawah. Maka kita lihat di sini sudut yang dibentuk sudut alfa dengan sudut beta itu adalah sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Nah, kalau sangat kecil sekali di sini kita asumsikan bahwa sudut alfa sama dengan sudut beta itu mendekati 0, maksudnya sangat kecil. Sehingga di sini BP sama dengan mu 0 IN per 4 pi R kali cos alfa ditambah cos beta. Nah, alfanya bernilai 0, berarti cos 0 tambah cos 0 1 ditambah 1 2 ya, dengan ini hilang 4, sehingga induksi magnet di titik P itu besarnya adalah mu 0 IN per 2 pi R. Ya, itu untuk kawat yang lurus panjang tak terbatas atau sangat panjang. Oke. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana menentukan arah medan yang dihasilkan. Nah, di vektor ya, arah medan listrik, medan magnet itu karena memiliki arah di sini. Nah, yaitu menggunakan aturan tangan kanan. Nah, di mana ibu jari itu menunjukkan arah arus I, kemudian 4 jari yang dilengkungkan itu menunjukkan arah medan yang dihasilkan. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah arah arus ibu jari, kemudian ini 4 jari yang melengkung itu adalah arah medan yang dihasilkan. Jadi kalau arah arusnya naik, di sini arah medan yang dihasilkan adalah seperti ini. Ya. Oke, di sini ada tambahan, di situ adalah titik. Titik ini menunjukkan bahwa arah medannya menjauhi bidang.
Nah, kalau tanda cross di sini arah medannya menuju bidang ya, atau mendekati bidang. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Kalau misalnya di sini kalian boleh mempraktekkan. Jadi kalau arah arus ini berarah ke kanan, maka untuk yang di bagian atasnya kawat itu arahnya adalah menjauhi bidang. Jadi di sini kalau arusnya ke arah kanan, maka untuk daerah yang di atasnya kawat ini adalah menjauhi bidang. Ini ditunjukkan oleh bahwa keempat jari yang melengkung tadi ujungnya itu menuju ke atas ya. Sementara untuk bagian bawah, di sini bagian bawah kawat ya, 4 jari kita lengkungkan maka menuju kertas ya, menuju bidang, maka tandanya adalah cross ya. Jadi kalau misalnya arusnya kita balik, arah arusnya ke kiri, maka yang di atas yang cross hilang, sedangkan yang di bawah adalah yang titik gitu ya. Nah, ini untuk arah medan yang dihasilkan kawat penghantar lurus. Nah, sekarang yang kedua kita belajar tentang induksi magnet pada kawat penghantar yang melingkar. Nah, di sini ada sebuah kawat lingkaran dengan jari-jari R berarus I. Untuk titik induksi magnet di titik P di pusat lingkaran, di sini besarnya adalah BP sama dengan mu0 IN per 2R. Nah, bagaimana kalau lingkarannya tidak penuh? Nah, misalkan di sini jika lingkarannya tidak penuh, nah ini dengan sudut theta, maka di sini BP sama dengan theta per 360 kali mu0 IN per 2R. Atau kita langsung saja, misalkan di sini kan 1/4 lingkaran ya, 90 ya, 90 per 360, berarti di sini adalah 1/4. Nah, sama di sini BP induksi magnet di titik P, kemudian I nya kuat arus, R nya jarak kawat ke titik P atau jari-jari lingkaran, kemudian mu0 nya adalah permeabilitas magnet. Sama ya, ini untuk kawat penghantar melingkar kalau di pusat lingkaran. Nah, bagaimana kalau di sumbu lingkaran? Nah, di sini bisa kalian lihat. Pertama di sini adalah R, jari-jari, kemudian ini arusnya, kemudian di titik P di sini yang berjarak X ya dari pusat kawat, kemudian di sini kita tarik garis dari titik P ke kawat, di sini A, maka induksi magnet di titik P sama dengan mu0 I kali R kali N per 2A kuadrat kali sin theta. Nah, sin theta ini sudut antara jarak pusat lingkaran dengan titik P dengan garis miringnya ini ya. Dengan di sini R adalah jari-jari lingkaran, A adalah jarak titik P terhadap kawat. Nah, oke ya. Nah, yang terpenting lagi adalah menentukan arah medan yang dihasilkan untuk kawat melingkar. Nah, untuk kawat melingkar, untuk tetap kita menggunakan aturan tangan kanan ampere, cuman kita balik bahwa di sini ibu jari itu menunjukkan arah medan, kemudian 4 jari yang dilengkungkan itu menunjukkan arah arusnya. Di sini ini kita balik ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi kalau melingkar di sini ini yang 4 jari yang melengkung, ini adalah arah arus, kemudian arah ibu jari di sini menunjukkan arah medannya ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah induksi magnetik pada solenoida. Nah, apa solenoida itu? Solenoida merupakan lilitan kawat penghantar ya, semacam kumparan begitu ya. Nah, coba kalian perhatikan ini. Jadi kalau kawat penghantar yang dililitkan atau berupa kumparan kemudian dialiri arus ya, arus I di sini, maka akan menimbulkan medan di sekitarnya. Nah, jika panjang solenoida ini adalah L, berapa medan yang dihasilkan oleh solenoida ini? Nah, maka di sini untuk titik P
yang berada di pusat solenoida, maka besarnya adalah PP sama dengan mu0 IN per L. Ini kalau medan magnet di pusat. Kalau di ujung solenoida, maka besarnya adalah setengah dari pusat, menjadi mu0 IN per 2L, di mana L ini adalah panjang kawat, kemudian I kuat arus, BP adalah induksi magnetik di pusat solenoida, dan BU adalah induksi magnet di ujung solenoida, dengan N adalah jumlah lilitan, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah induksi magnet pada toroida. Apa toroida itu ya? Nah, toroida itu merupakan lilitan kawat penghantar atau solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, berapa induksi magnetik di pusat toroida? Titik P, maka besarnya adalah BP sama dengan mu0 IN per L, sama seperti solenoida ya. Nah, karena memang solenoida yang dibuat lingkaran, maka L di sini adalah keliling lingkaran. Jadi kalau keliling lingkaran itu 2πr, maka di sini BP sama dengan mu0 IN per 2πr. Nah, R ini adalah jari-jari efektif. Berapa Bu R-nya? Maka R sama dengan jari-jari dalam A ditambah jari-jari luar dibagi 2. Jadi rata-rata, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah induksi magnetik pada toroida. Nah, untuk segmen kita kali ini kita membahas hanya pada materi. Untuk selanjutnya adalah kita nanti akan membahas pada contoh soal untuk induksi magnetik pada kawat penghantar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk segmen kita kali ini. Kalian bisa memahami dari slide awal sampai slide terakhir, kemudian bisa kalian ulang-ulang agar kalian lebih memahami dari materi ini ya. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.